sini. Hai, selamat datang di channel Lamongan Art Society. Yang belum subscribe, sudah subscribe channel kita ya. Kita lagi ada di ruang Jumat bersama Lamongan Art Society. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan seniman-seniman muda yang ada di Lamongan. Dan pastinya bakal seru. Gimana sih menurut mereka seni yang ada di Lamongan saat ini? Nanti kita pasti akan lihat. Kali ini saya sudah bersama 3 seniman mudanya Lamongan. Asik. Boleh kenalan satu-satu dari ujung paling kanan. Halo. Halo. Siapa namanya? Ya, nama saya kalau dipanggil akrabnya Bang Kucil. Oke, Bang Ucil, ini seni yang ditekuni apa? Sebenarnya sih ranahnya di musik, seni musik lah ya. Seni musik. Ya sebenarnya nggak musik, cuma dibilang musik gitu ya. Oh gitu, berarti Bang Ucil ini adalah musisi mudanya. Nah. Tepuk-tepukan dulu. Selanjutnya yang mengenal baju putih, boleh dikenalkan. Tes, oh ya. Coba tes doang. Ya Allah. Perkenalkan, nama saya Akbar. Nama saya Akbar. Ya, dari seni teater. Mungkin barangkali teman-teman temu saya bisa disapa, namanya Akbar. Halo Mas Akbar, boleh dikenalkan? Halo. Kalau yang paling kanan saya pas ini siapa namanya? Iya, perkenalkan, nama saya Agis, nama Ilzahi. Biasanya dipanggil Agis. Agis. Iya. Apa nama aslinya? Agis, nama Ilzahi. Oke, Mas Agis ini Dari film. dari film. Wah, keren. Jadi ada musik, ada teater, dan juga ada film. Kayaknya lengkap ini, mewakili seniman muda yang ada di Lamongan. Baik, oke. Saya mau tanya, mungkin satu pertanyaan yang bisa dijawab satu persatu ya. Yes. Gimana nih menurut kalian seni yang masing-masing kalian kalian ampu ya, yang kalian pegangi itu gimana sih perkembangannya yang sekarang ada di Lamongan ini? Boleh dari Mas Agis dulu? Oh ya, jadi pandangan saya menurut seni film ya, seni gampangannya digital lah, seni digital di Lamongan. Jadi sebenarnya ini banyak anak-anak yang berpotensi dan beberapa sudah mungkin saya kenalkan ke diri saya. Jadi sudah beberapa ada yang saya ajak project. Terus kemarin sampai sempat ke UI Jakarta karena masuk ke 10 besar lomba film. Iya. Wow, ke UI berarti? Iya, ke UI itu ada 3 anak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau untuk film sendiri tuh sebenarnya bibit-bibitnya ada. Benar, ya. bibit-bibitnya banyak sekali. Cuman mungkin tidak ada wadah untuk mereka berekspresi. Oke, jadi itu kurang ada pupuknya gitu. Benar. Ya, kurang disiram. Iya. Jadi kurang bisa tumbuh dengan baik. Iya, jadi mereka tumbuh dengan kekuatan mereka masing-masing. Baik, seperti lalat. Iya. Aku kok jadi puitis. Lanjut. Mas, siapa tadi yang pakai baju putih? Tuh, kali. Akbar. Mas Akbar, gimana Mas Akbar? Dari kacanya Mas Akbar di bidang teater ya, perkembangan teater di Lamongan itu seperti apa? Oke. Untuk perkembangan teater sendiri di Lamongan, Pak ya. Menurut saya sekarang sudah mulai perlahan naik karena seni sudah tidak lagi dipandang sebelah mata di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat. Karena dulunya juga di Jawa, termasuk Jawa Lamongan ini sendiri, itu termasuk kota yang kental akan seninya. Dan itu seharusnya kita jaga sampai sekarang, terutama yang muda-muda seperti kita semua di sini pasti harus melestarikan seni apapun itu, musik, film ataupun teater, apapun itulah.
pasti kita harus perkembangkan lagi, kalau bisa membuat yang lebih bagus lagi. Oke, ya. Sekarang aku ke seni musik. Bang Ucil, gimana nih Mas? Menurut Bang Ucil sendiri perkembangan musik di Lamongan. Oke. Jadi sebenarnya sih udah agak keren ya, soalnya setiap pergerakan di musik, terutama dari seni musik anak-anak band kan sekarang udah saling apa ya, udah saling eksplor, mau dia mau apa ya, eksplor ke ya berkolaborasi, terus bikin-bikin komunitas player ataupun main-main di kafe-kafe. Intinya udah nggak kayak zaman dulu waktu zaman-zaman aku masih SMA lah. Ya, sekarang itu pokoknya udah berkembang lah gitu loh. Cuma kekurangannya yaitu ada wadah untuk bahan. Oke. Tuh. Berarti sebenarnya bibit-bibit seniman di Lamongan ini sebenarnya banyak sekali. Banyak banget. Tinggal potnya, Iya. kemudian pupuknya dan juga airnya. Benar. Jadi Nah. sehingga bisa tumbuh dengan baik dan juga berbuah. Iya. Oke. Begitu, baik. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat Bang Ucil dulu ya. Oke. Biar gitu. Sebenarnya tantangan terbesar musisi lokal Lamongan itu apa sih? Cukup sebenarnya sih cukup tantangannya hanyalah mental sih Pak ya, mental untuk Mentalnya berkembang. gimana? Maksudnya mental pergerakannya itu harus seperti kayak dulu itu banyak penggerak gitu loh Pak. Jadi bukan sekedar kita player, kita belajar secara apa ya, teori atau materi, cuma kasihan kalau dia nggak edukasi ke ranah-ranah Oh. digitalisasi kayak gitu-gitu. Oh gitu, berarti tantangannya Tantangannya itu masih gimana untuk caranya ya. ke digitalnya Nah, gitu. gimana caranya kayak kota-kota lain gitu. Oh gitu. Istilahnya Jadi- musik permusikannya lah. Oke, jadi masih digital digital kreatornya Iya. musisi di Lamongan itu masih kurang gitu. Ya kayaknya di situ. Saya lihat pandangan saya gitu. Selain digitalisasi nih, apalagi nih? Tantangan yang memang harus dihadapin para musisi. tantangannya sebenarnya sih gimana caranya bisa kepala sayap, istilahnya berkembang ke sana kemari ya. Jadi nggak melulu jago kandang gitu loh Mbak. Oh gitu. Kayak Mas apa tadi Mas ini tadi Mas Agi. langsung go Harus bisa iya. go minimal go Jatim lah. Nah gitulah, kayak dulu kan banyak festival. Oh iya betul. Jadi gimana caranya teman-teman dari bibit-bibit baru ini berani untuk ajang kompetisi yang lebih wow gitu. Oke, Jadi, tantangannya itu doang. Seperti itu ya. Iya. Oke. Lanjut, aku ke teater deh. Teater dulu. Menurut Mas Akbar ya, Iya, benar. sebenarnya teater tuh masih relevan nggak untuk anak muda? Oh. Kalau ditanya relevan apa enggak ya, sangat relevan. Karena dari dulu kalau saya berteater, itu seperti kita belajar hidup. Itu yang saya dapatkan dari guru saya. Beliau berkata bahwa berteater itu seperti kita belajar hidup. Bahkan kita di sini pun bisa dibilang berteater juga. Oh, kita berakting nih sekarang. Benar. Benar. Walaupun Kemasannya. nah, kemasannya berbeda. Kita kan di sini kan lebih natural, lebih biasa. Kalau acting kan kita berusaha untuk menjadi orang lain atau tokoh yang kita perankan dalam sebuah naskah. Misal saya diperankan sebagai kakek. Nah, bagaimana saya untuk menjiwai saya untuk menjadi seorang kakek? Nah, itu. Untuk ditanya relevan. Nah, mungkin untuk di masa sekarang memang faktanya emang sedikit kurang. Tapi misal ada wadah untuk terus berkembang dan kita terus dikenal sama orang-orang luas, pasti minat dari anak muda itu pasti akan ketarik gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan suatu saat nanti seni-seni di Lamongan ini bisa menarik jiwa-jiwa muda yang
tersesat lah istilahnya. Tersesat. Ada yang tersesat. Iya. Oke. Jadi sebenarnya teater sendiri itu masih relevan ya untuk Masih. anak-anak muda. Masih banget. Tapi namun wadahnya aja ya. Wadahnya aja yang Lagi balik lagi ke wadah spotnya nih nggak ada. Benar. Jadi dia harus dibiarkan di tanah lapang jadi bingung. Harus sendiri. Terus Enggak. sekarang ke film nih. Sebenarnya Lamongan itu sendiri punya potensi nggak? Selain potensi senimannya, potensi produksinya, dan atau mungkin Lamongan bisa nggak sih buat lokasi film? Kalau dibilang apa ya namanya potensi untuk film, untuk tempat syuting film itu super duper banyak. Karena di Lamongan ini banyak sekali cagar budaya yang memang jarang dimanfaatkan. Seperti karena saya sendiri ini dari Paciran. Paciran itu ada yang namanya Monumen Kapal Van der Wijk. Oke, Nah, tahu itu. iya, di sana itu orang-orang daerah sana itu sudah mengenal apa sih kapal Van der Wijk, bahkan filmnya sendiri sudah ada kapal Van der Wijk. Nah, tetapi untuk para orang-orang film, namanya seniman film di daerah saya itu mereka kurang melirik itu. Karena yang pertama mungkin mereka kekurangan ide. Terus yang kedua apa ya, yang Mas Ucil bilang tadi, mental mereka belum siap untuk membuat itu. Dan padahal banyak sekali potensi-potensi yang ada di sini ya. Jadi Lamongan itu kalau dibuat tempat syuting, menurut saya sangat banyak sekali. Potensinya sangat banyak. Tapi kembali lagi, karena bagaimana kita memandang tempat itu, cagar budaya itu sebagai film, agar dibuat sebagai film. Nah itu tergantung kacamatanya orangnya masing-masing. Berarti gitu ya. Sebenarnya Lamongan ini punya potensi yang sangat besar. Sangat banyak. Untuk jadi lokasi ya. Benar. Untuk SDM-nya sendiri sebenarnya? Kalau SDM sendiri ya, sebenarnya kalau SDM sendiri itu karena memang kalau saya sendiri menemukan 3 anak ini yang tadi sampai ke UI ini benar-benar saya memilah dari sejumlah banyak anak yang mereka bilang, oh aku jago videografi, aku jago membuat konten. Tapi ketika saya melihat konten mereka, saya melihat videografi yang mereka buat, mereka itu ada beberapa kekurangan. Ya, seperti mungkin karena mereka tidak mengikuti kelas-kelas videografi ataupun perfilman. Seperti mereka nyuntuh di TikTok. Jadi asal gerak aja, karena mereka bilang, oh sinematik itu bergerak, padahal sinematik itu sangat banyak sekali. Jadi ada komposisi, ada pewarnaan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, SDM yang mungkin Mbaknya harapkan jawab adalah SDM tentang aktor. Ya. Ya, jadi kebanyakan aktor film yang saya terjuni, yang saya ajak, itu rata-rata anak teater sekolah semua. Iya, jadi seperti beberapa sekolah lokal saya tarik untuk Sajak Toro, daripada di teater kamu kurang disupport di sekolahanmu, ayo ikut aku, ikut film aja. Meskipun nanti filmnya itu bukan mengatasnamakan sekolah, tapi setidaknya mereka itu berkembang di sana. Iya. Jadi sebenarnya teater sama film ini bisa kolaborasi ya? Sangat bisa kolaborasi, bahkan dengan musik juga bisa kolaborasi. Iya. Sebenarnya semuanya itu bisa saling dukung. Benar. Keterkaitannya itu Bisa saling bermitra. Benar. gitu. Jadi apa ya, musik, film, Teater. Tadi aku bisa narik kesimpulan sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan ya, Iya. dibutuhkan di Lamongan ini khususnya ya. Kita mengucap di Lamongan aja itu wadah. Benar sekali. Benar. Wadah. Wadah dan kalau aku bilang pembina sih, bener nggak sih? Ya pendukung. Oke. Pendukung. Agar mereka bisa berkembang itu pembinanya Betul. sangat penting. Pembina dalam artian pembina banyak nih kita bilang Iya. ya. Pembina banyak. Orang yang support, yang mau share ilmu. Share ilmunya. Nah, kalau bisnis itu donatur lah. ibarat lah begitu. Ya kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa ya. Ya. Itu kalau bisnis. Kalau bisnis. Kalau bisnis. Nah, tapi kalau nah kita bilang untuk SDM-nya ya. Iya. Untuk perkembangan itu. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, ini untuk ketiga-tiganya. Seni di Lamongan untuk 5 atau 10 tahun lagi itu gimana menurut Anda? Dari Pandangan siapa? Anda? Dari Boleh, dari aku. Kalau dari perfilman sendiri mungkin akan berkembang pesat. Ya karena sekarang mungkin kalau dulu ya, karena aku nggak punya kamera nih, aku nggak punya mic eksternal.
Tapi di zaman sekarang itu mendapatkan hal-hal itu, kamera, mic eksternal, lighting, itu terbuka lebar dengan persewaan kamera, persewaan lightning, dan apalagi sekarang kalau masalah mic ya, masalah mic sekarang itu banyak yang bagus kualitasnya dengan harga yang miring. Jadi mereka itu harus tahu sendiri, oh ini aku pernah share dengan temanku nih tentang, oh ini mic dengan merek ini harganya setinggi langit dan kualitasnya juga bagus. Tapi di sisi lain ada memang merek mic yang enggak usah sebut ya mereknya. Jadi ada merek mic yang memang kualitasnya itu hampir menyamai mic yang harganya setinggi langit, tapi harganya itu masih affordable. Benar. Jadi kalau menurut saya 5-10 tahun ke depan, jika mereka melihat potensi-potensi itu, adanya alat-alat yang mendukung, adanya SDM yang bisa diambil apalagi dari teater, dari musik untuk mengisi sound mereka agar tidak kebiasaan kalau, oh aku pengen sound ini nih, oh kita ambil di YouTube aja nih, karena soundnya menarik, oh sound Arabik lah, sound Chinese lah apa, itu mereka biar nggak kebiasaan ngambil dari sana. Itu sih. Jadi itu ya, Benar, kolaborasi ya. kolaborasi penting. Oke. Kalau untuk teater sendiri, menurut Mas Akbar, 5-10 tahun lagi nih, perkembangan teater Lamongan tuh gimana? Oke, 5 tahun atau 10 tahun ke depan perkembangan teater di Lamongan, jujur saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi memberikan harapan lah. Harapan untuk kedepannya pasti untuk selalu berkembang. Kalau bisa kita untuk menjadi nomor 1 di Jawa, itu harapan besarnya yang tinggi. Amin. Gak apa-apa lah kita bermimpi, karena mimpi itu gratis ya teman-teman. Harus. Karena dengan Benar. bermimpi Kita menjadi, bangun. nah itu kita semangat untuk berkarya, menjadi ibarat itu bensin lah untuk kita terus berjalan. Bahan bakar. Nah begitu. Untuk 5 tahun 10 tahun, kalau kita diberi wadah untuk berkreasi, menciptakan karya, pastilah saya jamin pasti akan berkembang dan dilirik oleh masyarakat sekitar. Pastinya kita akan berkembang, terus nama kita akan melesat tinggi. Amin. Selanjutnya ke Bang Ucil, seni musik di Lamongan 5-10 tahun lagi. Ya Seperti apa? menurut pandangan kan aku bukan beramal juga. Tapi Iya kan? ada harapan lah katakan. Kayak sesuai Mas Akbar tadi kan. Jadi tujuan. Jadi sebenarnya malah lebih enakan ke depannya lah. Istilahnya itu apa ya? Gampang untuk belajar, gampang itu soalnya ya dari segi teknisi ataupun itu kan udah apa ya, udah ada semua deh, beda sama yang dulu. Jadi harapan ke depan 5 tahun atau 10 tahun kemungkinan malah lebih keren. Soalnya dari tentang segi pengkaryaan, dari ide-ide musik-musik, pengembangan dari sub-sub genre dari manapun kan gitu. Cuma di situ kita harus menjaga kekompakan. Nah, Kekompakan siapa ini, Pak? ya pelaku-pelaku seni atau terutama musisi. Solid Soalnya ya, Mas? musik, ya musik itu kan ranahnya itu banyak lah, universal, bahasa dari universal kan gitu. Jadi istilahnya kekompakan ini bisa gaduk mbaknya basa Jawa niku. Ya arek iki iso gaduk iki, arek iki iso gaduk iki. Jadi bisa berkolaborasi dengan Iya. siapapun. Nah, jadi di situ kita bisa menciptakan musik-musik indah ataupun musik-musik tentang Nah, daerahnya masing-masing. ini nih, sambung ke sini. Gimana nih caranya Ya, para seniman, baik musik, teater, maupun film itu bisa memajukan itu? Apa sih yang bisa dilakukan bersama-sama? bis. Ini dari siapa saya? Boleh, Oh, boleh. Iya, sampai Mas. oh saya dulu. Soalnya sampai perfilman gitu. Jadi pinter ngoceh. Ya, dunia sutradara gitu. Jadi kalau apa berkolaborasi antara ketiganya. Gimana? Jadi harus dilakukan bersama-sama agar
impiannya ini bisa terwujud nih? Oh gitu. Nah, Mungkin kalau yang bisa kita pelaku seni film, teater maupun musik yang bisa dilakukan itu adalah mereka yang pertama tadi Mas Yul udah benar ya, mengkompakkan diri dulu. Kita itu sebelum kita melebarkan sayap, kita harus menyiapkan badan yang kuat, tulang sayap yang kuat. Jadi agar kita ketika melebarkan sayap dan terbang itu kita tidak jatuh. Itu pertama. Dan kedua, kita harus mencari yang benar-benar, oh ini nih kita bisa berkolaborasi dengan ini. Semisal aktor teater dan aktor film itu ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kalau aktor teater itu mereka itu meskipun mereka fokus ke ekspresi, tapi yang paling menurut saya yang paling penting di seni teater ketika aktor itu mereka olah tubuhnya, bahasa tubuhnya itu harus dijaga. Karena penonton teater itu bukan seperti penonton film. Kalau penonton film mereka cuma di layar, mereka bisa melihat ekspresi sedetail apapun. Jadi ekspresi aktor perfilman itu harus lebih detail daripada aktor teater. Tapi kalau untuk aktor teater, mungkin olah tubuhnya karena penontonnya itu sangat jauh. Arena ada yang tinggi, ada yang melebar, ada yang kena blocking. Mereka itu harus bahasa tubuhnya dengan bagus. Jadi gitu, mereka harus melirik potensi-potensi yang bisa digapai dulu. Kalau saya biasanya melirik teman saya sendiri, karena banyak teman-teman dari seni teater. Dan untuk berkolaborasi dengan musik agar bisa bersatu dengan musik, yang pasti untuk backsound opening, penutup, dan juga biasanya itu yang paling saya sulit cari itu ketika klimaksnya. Jadi karena biasanya klimaks itu kan mereka adegan tegang, sedih, nangis itu biasanya ambil cuma backsound sedih, backsound tegang. Jadi kalau ada seniman musik yang bisa berkolaborasi dengan teater, itu kita bisa mengembangkan musik sedih kita sendiri. Jadi kita nggak melulu dengan copy paste bener. Dan kadang-kadang kalau kita upload di YouTube itu terkena copyright. Gitu. Jadi saya kadang-kadang upload di YouTube film saya itu ada dolar kuning. Karena ini kena copyright dari musiknya begitu. Jadi seperti itu sih. Berkolaborasinya kita harus memilah dulu. Meskipun saya percaya semua seniman itu baik. Surot Joyo Diningrat Lebur Dening Pangastuti. Aku gak paham. Jadi semua seniman itu baik. Itu kan speaking English ya. Oh, speaking English benar. Jadi kita memandang semua seniman itu sama, tapi tidak semua seniman kita bisa ajak. Karena yang pertama relasi kita dulu. Kalau semisal, oh itu ada teman saya dan ada orang yang nggak kenal, meskipun potensi keaktorannya lebih besar yang tidak kenal. Tapi masa kita mau menggait yang itu, pasti kita gait teman kita diri sendiri dulu. Masa kita tidak mau mengembangkan teman kita. Ya? Benar. Sudah cukup sih saya sih. Mas Akbar. Sama. Ya. Gimana nih? Apa nih yang harus dilakukan bersama-sama supaya impian 5 atau 10 tahun lagi itu terwujud? Yang dilakukan bersama-sama ya pastinya tetap konsisten aja ya Mbak. Seperti ini. Benar. Saya pernah dibilangi kalau mau berhasil apapun itu tetap konsisten. Tetap konsisten. Benar. Kalau kita melakukan hal yang menurut kita itu positif, kita harus full 100%. Oke. Harus 100%. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh. Oke, 75% pun Tidak boleh. 100% itu sudah angka mutlak. Telah. Sudah harus Basah sekalian basah. 9 pun tidak boleh. tidak boleh. Karena kita sudah bermimpi besar, kenapa kita tidak melakukan yang hal besar juga? Gitu loh. Kita memimpikan hal yang besar, tapi tindakan kita hanya sebatas omong atau tindakan kecil, kan sudah jauh sekali itu. Sudah jauh sekali untuk kita mengharapkan aku pengen terkenal. Semisal aku pengen terkenal tapi cuma sebatas 50%. aku ngomong-ngomong biasa ya ini Libang-libung. ya nggak akan kemana-mana. Omdo ya. jangan Omong doang. Iya. Jadi tadi kalau katanya Mas Agit itu kita harus membangun relasi. Relationship. Karena Mas Akbar Konsisten. Harus konsisten. Kalau kata Bang Ucil, apa nih Penasaran nih, Mas? yang harus dilakukan? Fokus. Fokus. Benar, Yang benar, fokus. Fokus apa ini? Ya fokus dalam satu tujuannya Kak. Fokus Jadi dalam satu. kalau emang mau berseni, ya jangan sekali-kali menyalahkan seni.
Kalau mau berseni, jangan sekali-sekali menyalahkan seni. Iya. Tuh. Kenapa seni harus disalahkan? Ya kebanyakan kan biasanya gitu, ada yang cut ataupun putus di tengah perjalanan orang seni pasti gini, ntar habis itu dia berkeluarga gara-gara aku gitaran aku gak iso mangani bojoku. Wah, ini kok curhatan seorang Mas Ucil ini. Kayaknya nih terjadi di dunia nyata. Ya, enggak, biasanya kan gitu ya. Mumpung ini kan teman-teman kawan-kawan. Curhat kayak Ya, Curhat dong bang. Pis bojoku. Jadi Enggak, maksudnya kan gini kak. Jadi takutnya emang jiwa muda kawan-kawan ini masih stabil semangat ya. Ntar dihantam badai puting beliung gitu kan. Kayak udah menikah, udah punya keluarga, udah punya beban apa kayak keluarga dan sebagainya. Itu piek gitu loh. iya. Soalnya apa satu nggak fokus dianya. Akhirnya biasanya menyalahkan seninya gitu loh. menyalahkan seni. Nah, Jadi istilahnya orang gitu lah. seni jangan nyalain Seni. Nah, salah no dewamu lah kok gak 100% katanya Mas Akbar itu. Itu benar. Makanya kan Jadi, fokus. jangan disalahin seninya, berarti kamunya yang salah. Nah, gitu loh. Istilahnya gitu. Berarti Bang Ucilnya nih yang salah, bukan gitarnya yang salah. Nah, orangnya maksudnya. Oh, gitu. Orangnya. Kan Bang Ucil. Enggak, kalau aku sih masih sekarang fokus, konsisten. Terus Membangun relasi. Nah, relasi aku kenal Cak Kanca sekarang ini. Nah, kan ini. Halo. Hei, Kok sate aku deh. kayak direktur. Sekarang aku mau lempar pertanyaan ke teman-teman yang ada di depan nih. Ada yang mau pertanyaan? Ada yang mau kasih pertanyaan? Iya, monggo. Monggo. Subhanallah. Mungkin Dari siapa dulu dong? Kenalan dulu kita. ya bisa dipanggil Pak Is ya. Oke. Halo Mas Pai. Halo. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan buat teman-teman semua sebagai pelaku seni muda di Lamongan ya. Kayaknya kok bibit-bibit unggul seni di Lamongan ini juga kan sangat banyak dan juga manusia-manusianya juga kan sangat aktif seharusnya. Tapi kenapa kok kayaknya di 5 tahun ini kok mengalami seperti entah mati suri atau mengalami keredupan entah itu di sisi film, teater maupun musik. Kayaknya dari efek dari COVID ya kan, jadi belum bisa mulai bergerak lagi, jalan lagi, atau sudah terlalu nyaman karena COVID kemarin akhirnya santai, lali senine dan sebagainya. Yang gimana? Mungkin itu saja pertanyaannya ya yang bisa saya berikan. Siap. Kenapa kira-kira? Soalnya kan pelakunya kan banyak ini. Kalau seniman muda di Lamongan, kenapa kok nggak bisa seaktif itu, terus sekeluar itu ngetok loh, paling nggak itu masyarakat di Lamongan juga tahu, oh ternyata kita itu punya loh bibit-bibit seniman muda asli Lamongan. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi fenomena apa ini yang terjadi? Apakah masih COVID efek Nah, boleh. ataukah Ada memang sesuatu yang mati lain. suri, ataukah ada faktor lain? Boleh jawab. Kalau dari sini musik dulu. Kenapa Oke. ini? Makasih buat pertanyaannya sangat keren Mas. Soalnya bener banget. Ini aplaus dulu nggak sih? Iya. Pertanyaannya ya. Kita aplaus dulu deh. Biasanya kayak gitu. Iya. Makanya kita saya sebagai pelaku seni juga ya katakanlah khususnya di musik ataupun musisi. Kenapa kok bisa melemah ataupun bisa sampai merosot gitu ya kan? Mati suri gitu ya? Ya istilahnya ojo mati suri Pak. Serem. Iya, soalnya sih ada sing pelaku. Oh iya benar. Sekarat ngono ae. Pingsan. Semaput. Oh, koma. Nah, jadi Subhanallah. kenapa? Karena kayaknya kurangnya kita sebagai pelaku seni itu kurangnya beredukasi yang etikanya yang baik lah. Kayaknya sih gitu kayaknya. Jadi masih terus egonya juga Kak. Jadi ego itu pertama sebenarnya tuh. Jadi
Dia merasa kayak teater gitu kan ya. Aku pinter teater, ego mbak, egonya naik. Jadi dia kayak gini, akhirnya dia ngeremen etikanya gitu. Jadi oh kon bisa terkenal ini krono sopo, itu nggak jaga, akhirnya dia Jadi gak itu karena tadi etika ya, etika. etika dan egonya Nah. akhirnya tidak bisa tadi berapa? Mencari partner, Mencari tidak partner. bisa berkolaborasi Iya. seperti Nah, itu. jadi akhirnya pertemanan ataupun apapun dia susah. Istilahnya kalau di musik ada fanbase, akhirnya dia bingung sendiri ntar. Jadi melaku dewe. Nah, akhirnya dirungok-rungok dewe karyai gitu. Melaku dewe. Nah, Gitu. Ngaktris Mas Acil ya. Ngaktris. nah sejenis kayak gitulah. Ngartis. Ngerti. Ngartis. Kemartis lah. Kemartis. Oh gitu. Allah. Oke, Pak Akbar, Oke. Untuk kenapa berapa? mati suri ini? Jangan mati suri. Koma tetap ikut koma ya. Jangan mati suri. Kalau mati Mabut, suri kan mabut. dia nanti bisa bangun deh. Bangun lagi. Ya tapi kan Oh, itu Pak Julpan ya? Sempat mati berarti. Tapi kan sempat hidup, tapi entah tahu kapan itu kan, entah 10 tahunnya juga bisa kan. Megap-megap Mas berarti. Megap. Semaput. Hah? Semaput. Sakit hangat lah. Ya. Balik ke pertanyaan. Kenapa beberapa tahun ini seni di Lamongan agak ngedrop? Mungkin benar ada efek dari corona, tapi kan setelah corona kita juga lihat betapa anak-anak sekarang itu sulit lepas dari yang namanya digital atau gadget. Digitalisasi ya. Digitalisasi. Kita juga tidak menyalahkan digital ya. Benar. Disclaimer, kita tidak menyalahkan digital, justru kita Merasa Merasa- bisa punya asisten ya. nah, seperti itulah. Karena anak-anak sekarang lebih suka digital, tidak suka hal-hal yang sifatnya nyata ataupun langsung berinteraksi. Mungkin itu salah satunya. Dan ketika mereka sudah memegang gadget, itu kan sudah mendapatkan kesenangan instan. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya lupa dengan kehidupan nyata yang sebenarnya ada yang lebih asik. Contohnya, bisa bermain musik, Ya. ataupun membuat film. Ya. Walaupun filmnya belum dikatakan jago atau kan bisa kegiatan yang lain gitu. Daripada main game terus kan. Walaupun saya juga melakukannya sendiri. Ya. Saya juga kok Nah, Mas. Ya, sama. Naik stres. sama-sama lah. Ya. Setuju. Tapi kan setelah saya masuk ke SMK, saya tersadar bahwa ada kegiatan yang lebih bisa mengembangkan diri saya, yaitu seni teater. Bagaimana saya diperkenalkan kepada dunia dari teater ini menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun seseorang yang lebih baik lagi lah, bermanfaat untuk masyarakat lah. Amin. 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 Menurut Mas Akbar nih sekarang nih anak sekarang ya, Iya. mungkin bakal kita bilang bakal seniman dulu. Sekarang. Itu malas berproses. Ya, kayaknya kayak gitu. Kayaknya Iya. seperti itu yang saya tangkap. Malas berproses dan maunya instan. Benar. Enggak semuanya ya, enggak Ya, semuanya, iya. enggak semuanya. Hampir, kita bilang hampir saja. Hampir. Hampir. Karena tidak bisa dipungkiri karena bahwa efek digital atau medsos itu memberikan kesenangan instan, Mbak. Betul. Itu bukannya kita untuk nggak boleh ya, tapi bisa untuk dikurang-kurangi dan mencari hal-hal yang positif, entah itu hobi atau seperti tren-tren sekarang kan, atau apa olahraga. Sebenarnya medsos baik untuk tren olahraga. Nah, akhirnya kan mereka kan istilah katakan FOMO, aku tak ikut lari. Nah, Padel. padel ataupun sepeda, Goes. goes. Nah, itu kan salah satu efek yang baik gitu loh. Daripada kita menonton video-video random yang Nggak jelas. nggak jelas, Scroll. ataupun video-video yang tidak boleh dilihat, dikurang-kurangi ya teman-teman. Iya. Awas kamu. Ya, kayak CEO gitu ya. Iya. Nah itu sih Mbak.
Dikurangin. Oke, Dikurangkan. sekarang ke Mas Agis. Iya, berarti pertanyaan tadi kenapa 5 tahun ini stagnan ya gampangannya? Karena kalau dibilang stagnan, nggak semua stagnan kalau di film. Jadi karena banyak apa ya, di film kan banyak ya. Jadi ada yang bagian audio, ada yang bagian kameramen. Mungkin mereka ada teman saya juga yang sudah berkembang ikut beberapa film kayak seperti filmnya Bayu Skak yang kedua ini. Oh ya. Iya, itu ada yang ikut. Jadi sebenarnya itu menurut pribadi masing-masing. Apakah mereka stagnan di sana atau tidak? Karena sekali lagi perfilman di Lamongan ini kurang dilirik. Oke. Ya, jadi yang apa ya? Padahal mereka ini juga kurang dihargai. Jadi beberapa teman saya yang videografinya bagus, itu ketika mereka masuk Karang Taruna di sebuah desa, oh mas, ini sampean tak jadikan panitia ya. Nanti kameranya sampean sendiri, kamera kamu sendiri, mic kamu sendiri, tapi kamu nggak dibayar karena kamu panitia. Jadi itu yang menurut saya membuat, ya, itu yang menurut saya membuat Merasa tidak dihargai. iya merasa tidak dihargai dan akhirnya mereka ngapain aku berkembang di Lamongan, mending aku berkembang di luar Lamongan. Seperti Dibayar itu. kok mas. Eh, Dibayar. dibayar, terima kasih mas. 2M, 2M. Matur suwun, Mas. Matur suwun mas, masya Allah. Oke, jadi ada pandangan sendiri tadi Bang Ucil. Apa Bang? Etika. Ya, etika itu. Etika. Etikanya. Mas Akbar? Ya karena Hampir tidak mau berproses Iya, karena proses. maunya instan. Instan. maunya instan. Jadi kurang dihargai. Lamongan kurang dihargai. Oke nih, kan kita sekarang ini lagi ada di LAS. Las. Lamongan Art. Society. Jadi menurut kalian nih, peran LAS ini gimana untuk perkembangan seni di Lamongan? Mungkin karena tadi Mas Akbar nggak jawab pertama, mungkin Mas Akbar boleh pertama deh. Mas Akbar, oh ya, dia nominasi ya. Iya. Sukanya. Oke, Mas Akbar dulu. Main nih, main. Main. Si Adil. Iya, adil. Gila. Pertama nggak pernah pertama. Ya. Peran las di Lamongan, Mbak ya. Ah, Jujur sangat membantu. Terutama bagi yang kangen pentas. Oke. Bagi yang kangen pentas, yang dulu-dulunya jarang sekali untuk pentas ataupun punya rasa aku pengen tampil di alun-alun ataupun di tempat umum misalnya. Oh. Nah, kebetulan ada las. Nah, las ini kan bisa menjadi sebuah wadah untuk kita menampilkan karya kita untuk dilihatkan kepada publik gitu loh. Dan harapan kita membuat ini supaya publik itu tidak berpikir wah Lamongan cuma gini-gini aja, bahwa Lamongan ini sebenarnya ada kok seniman-seniman muda yang berbakat, ada kok banyak, cuman sebelumnya nggak ada wadahnya. Nah sekarang sudah ada las, mari kita wujudkan untuk menghibur masyarakat Alhamdulillah. agar seni Lamongan ini kembali dipandang gitu loh. Oke. Siap. sekarang kalau Bang Ucul, Ya. gimana Mas? Ya. Peran komunitas seperti LAS ini. Oke, jadi dari sudut pandang saya sendiri ya, mewakili jangan Iya. pandang tetangga. Iya. Hey, tetangga Bahaya mana? dong. Cabai rawit. Jadi sangat keren lah, maksudnya sangat bagus, brilian lah. Soalnya dari segi positifnya kita punya ruang ataupun punya wadah untuk berkembang, untuk maju, untuk bebarengan, untuk gimana caranya supaya seni itu di Lamongan ini yang saya bilang tadi bisa solid lah, bisa kompak. Iki ya opo rek, biar apa? Biar masyarakat Lamongan yang lain tuh tahu, oh jadi nggak melulu aku nang Surabaya rek, aku nang Jogja rek. Nah, Gitu. Lamongan gak apa-apa nih. nah maksudnya itu gitu. Biar bangga di Lamongan itu. Nah, bangga terus dengan kita makanya sendiri. aku ngatain kalau adalah ini keren banget soalnya bisa mewadahi loh ya, bukan memfasilitasi tapi mewadahi para pelaku seni, entah itu seni dalam bidang apapun ya Mbak.
Jadi keren gitu. Keren. Maksudnya sangat tak dukung banget. Siap. Oke. Kalau dari Mas Aji sendiri, Jadi peran Las itu. iya. Kalau itu tadi sebenarnya udah dijawab sama Mas Ucil, sama Mas Akbar. Jadi enggak. Jadi gini ya guys, teman-teman, sahabat-sahabat saya semua. Ini memang peran Las ini yang pertama sangat keren, benar sangat keren dan tambah sangat mulia. Oke, cool. Sangat keren dan sangat mulia. Karena Sedikit memanjat ya. Iya, jadi karena seperti ini. Biasanya itu komunitas. Kita nggak bahas komunitas deh. Yo, Kita kenapa, Mas? enggak, bukan. Maksudnya kita bahas gini, kita bahas itu bukan komunitas, sekumpulan orang saja ya. Kita bahas, iya. Sama, Mas. Kadang-kadang itu kita ditawari untuk, oh, ayo kita buat ini. Tapi pada akhirnya mereka sendiri yang makan. Itu saya tidak ke siapapun, maksudnya itu banyak teman-teman saya yang seperti itu. Jadi ketika di kampus, oh iya aku ono project PKM. Jadi mereka ngajak aku, tapi aku nggak dimasukkan dalam list. Nah itu ada teman kampus saya. Iya, Tolong di disclaimer ini teman Iya, kampus disclaimer saya. ini disclaimer ini teman kampus saya. Dan ya. Dan saya juga sebenarnya punya satu kata untuk Las Oke. yang sudah saya sebutkan tadi. Suro diro joyo diningrat lebur dening pangastuti. Jadi saya itu harapan saya untuk Las itu segala bentuk angkara murka, iri hati, kedengkian dan amarah akan lebur dengan baiknya hati dan tulusnya hati. Woi, Gitu. Jadi itu Mas sih. air. Benar. Jadi perannya Las ya itu mewadahi yang pertama. Terus yang kedua mereka tidak mendiskriminasi seperti Kamu dari sini apa? kamu dari seni apa musik? Oh, enggak bisa. Nah, mereka menampung semuanya. Benar. Jadi itu tadi kata-kata saya tadi, suro diro jaya dinirat lebur dening pangastuti. Si Mas kita catat Mas. Oh, nggih, siap. Suro diro Suro diro jaya ningrat lebur dening pangastuti. lebur dini pangastuti. Iya. Aku balik mana lah iso. Makanya kita catat Pak. Suro doro Aku ngerti nih stadion Surabaya. Aku mau coba asli. Oke, jadi dari sepanjang kita ngobrol nih, sebenarnya intinya itu seniman-seniman di Lamongan ini butuh wadah. Wadah. Benar sekali. Butuh wadah biar bibit-bibit yang ada itu bisa tersirami dengan baik, bisa terpupuk dengan baik hingga bisa tumbuh dan menghasilkan bunga atau buah yang bagus. Benar Intinya sekali. seperti itu. Dan Las ini insya Allah akan menjadi wadah Amin. tanpa ada diskriminasi Amin. dari manapun Anda, Bismillah. dari apa ya, dari peran apapun Anda seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, seniman di Lamongan itu masih ada. Masih ada. Seni di Lamongan itu masih hidup kok. Kita hidup ya. Hidup, dia masih makan nasi, dia masih makan nasi kan? Masih hidup seniman. Hidup seniman, jadi tetap bergerak, tetap berkarya, biar seni dan seniman di Lamongan ini bisa dilihat oleh masyarakat luas Amin. hingga penjuru negeri dan penjuru luar negeri. Amin. Sampai jumpa di ruang Jumat selanjutnya Di next episode Last selanjutnya. Art Society. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, share juga biar banyak lagi yang bisa gabung kita ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.